Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qul balik Allah lana dulu kita dengan khusus kita Syekh Ali Al-Yaqi Al-Ustaz Bismillah Muhammad bin Muhammad Nawawi Al-Fatihah. Alhamdulillah bagi sama-sama yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kami yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa berkumpul dalam majlis sebelum kita berdoa bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga insyaallah kita semua sampai umur dan kita berdoa dalam keadaan husnul khatimah. Selain itu salam saya sampaikan nanti ada Rasul sahabat beliau sahabat Rasulullah benar kepada dunia berdasarkan Quran dan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan berhormati seluruh muslim Islamiyah dan jemaah salat maghrib hari ini. Dilanjutkan dari kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berdoa di akhir makhlukkan kita berada Bapaknya itu yang bahwa di akhirat wa syari qulubina atasi nafsi wa tahsibina wa hamdina ala istiqamah. Nawawi menunjukkan beliau berubah pada memikirkan pada agungnya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Serta kita manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk wujud yang paling sempurna antara makhluk yang lain. Kalau mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kita hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan yang iman mereka kita tidak pernah berubah. Terus berbeda lagi dengan iblis itu tidak begitu. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala segala kelebihannya dan juga kekurangannya, tapi ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dicipta oleh Allah bentuk yang sempurna dari postur badannya, kemudian matanya, kepalanya, sampai yang lain yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap. Itulah salah satu Allah Subhanahu wa taala ciptaan. Itu bagian kecil daripada kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kita menciptakan makhluk yang lain. Allah ciptakan langit dengan segala kemegahan yang ada, tanpa tempat dia bisa berada di atas bumi ini, tanpa pijakan dia bisa dengan segala kekuasaan Allah. Makhluk kalau ciptaan kita dia tuduh ada kamil khali wa izna, itu menunjukkan kita sempurna Allah sebagai sang khalik menciptakan makhluk yang ada. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita supaya apa? Dalam hidup kita ini untuk apa? Kita fokus untuk kita ini memikirkan bahwa Allah itu kuasa apa yang menjawab kuasa ini apa yang diinginkan, yang kekuasaannya tidak ada batas Allah Subhanahu wa taala. Yang kita apa yang kita mau, apa yang kita ingin, apa yang kita cita-cita, semua kita di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang Allah berikan kita, semua dalam hidup kita, rezeki kita, sehat dan sakit kita, semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian kata Imam Nawawi di wafat itu kita disuruh lagi dunia ini untuk kita renungi bahwa dunia ini tidak selamanya ada. Dunia ini sampai waktunya
akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini itu bagian belahan dunia diberikan oleh Allah pertunjukan tanda kekuasaan. Bagian belahan bumi kita, negeri kita juga Allah tunjukkan kita kekuasaan Allah di luar kekuasaan sama. Kenapa? Untuk kita ingat bahwa apapun yang Allah ingin itu yang pasti terjadi. Apapun yang Allah mau itu yang pasti terjadi. Manusia hanya bisa ikhtiar, bisa berdoa, bisa kita berserah dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran disebut oleh Allah, "Hadal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kalau dunia itu hari ini rusak, itu dibikin oleh Allah dengan berbagai macam keadaan. Ada gempa, ada gunung meledak, ada longsor, ada air dan sebagainya. Itu bukan Allah jamin, tapi sebab memang kita ini yang banyak lupa. Banyak tinggal dengan Allah, banyak tidak sadar bahwa kita ini diberi oleh Allah banyak sekali kebaikan. Cuma kadang-kadang ada orang yang berkata, saya yang berbuat dosa, kenapa saya bukan saya yang ditimpakan balanya? Ada sebagian itu yang sudah diucapkan orang-orang kita orang kafir, kita orang-orang Yahudi yang dia menentang Allah. Kalau memang kami salah, kami berbuat dosa, kami orang nikah dan apa, maka kenapa kata Allah maka tidak perlu ditantang, tunggu saja giliran. Cuma kita disuruh untuk ingat di dalam hidup ini, apapun yang terjadi, semua adalah untuk mengingatkan kita bahwa ada yang kuasa di atas kita. Ada yang mengingatkan kita untuk dalam hidup ini mumpung sehat, mumpung berdiri, mumpung keadaan kita dengan kondisi dalam segala macam karunia Allah, jangan lupa. Karena kalau Allah mau, selesai. Apa yang ada, clear dengan mudah Allah mengambil Allah. Jadi tinggal kita saja menggunakan waktu ini untuk bisa diri kita berbuat dengan ibadah kebaikan yang kita bisa buat. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kita kan manusia ini tidak ada maksud. Manusia itu pasti punya dosa. Kecuali Nabi dan Rasul saja dimaksud oleh Allah, tidak punya dosa. Kalaupun ada dosa, Allah SWT ampun. Tapi mereka tidak bikin dosa. Beda kita ini dosa luar biasa, nampak sekali. Kadang-kadang kita kalau bikin dosa, ada malu-malu bikin dosa. Dengan dosa ini dengan kita, mesti dengan kita untuk dibersihkan, untuk dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan kebaikan kita bisa buat. Makanya suatu hari sahabat Rasulullah datang dengan Rasulullah. Hadis ini Sayyidina Anas, jadi orang Muslim. Datang sahabat Rasulullah mengadu dengan Rasul kalau dia sudah berbuat maksiat dengan Allah, sehingga dia minta dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan dia datang kepada Rasul ini, sholat wajib mau dilaksanakan, mau dikerjakan. Kata Rasul, kita sholat dulu berjamaah. Selesai sholat berjamaah, sahabat ini tanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, kasih saya hukuman, jatuhkan dengan saya hukuman sesuai dengan ketentuan Allah, karena saya ini sudah berbuat maksiat. Rasul tanya, kata Rasul, hal hadarta ma'ana sholat. Tadi kamu ikut sholat berjamaah dengan kita? Kata sahabatnya, maaf ya Rasul. Kata Rasul, bukanlah dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah. Ini menunjukkan dan kita pentingnya ibadah itu dan hidup sebagai penghapus dosa kita dengan
dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita. Maka juga ada hadis Rasul dari Sayyidina Jabir bin Muslim, Rasul memberikan perumpamaan dalam hidup ini dengan sholat. Coba tadi memang sholat ini agak susah gitu ya. Ini kalau sholat asar itu susah kan? Sholat subuh apa susah kan? Karena asar itu kenapa dia susah? Karena waktu tahun untuk kita menyelesaikan pekerjaan. Diselesaikan kita bersih-bersih, harus lanjut kurang lebih 1 jam kan? Sehingga dengan tanggungan waktu itu kita lewatkan asar itu, supaya sampai waktu istirahat jam 5 baru kita lanjut untuk melaksanakan sholat. Nah posisi ini yang menjadikan dengan kita itu sholat itu kadang lewat, di bawah waktu lewat, kadang Jumat juga begitu lewat. Makanya dari Rasul riwayat Sayyidina Jabir bin Muslim, Rasul memberikan perumpamaan. Kata Rasulullah, masalus salawatil khams, perumpamaan sholat yang 5 waktu itu kama salimna harin jari nadhamri ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Perumpamaan sholat yang kerjakan 5 kali sehari semalam itu seperti kalian punya rumah kalian itu posisinya persis berada di depan rumah kalian itu ada sungai besar, luas, airnya berlimpah dan bersih. Lalu kalian gunakan air itu untuk mandi kalian dalam sehari itu 5 kali kata Rasulullah. Tentunya orang yang mandi kata Rasulullah 5 kali itu pastilah kotoran di badan ini hilang bersih. 1 kali saja bersih. Kita pagi sore mandi bersih. Apalagi kalau sampai 5 kali mandi bersih. Nah sama kata Rasul, sholat yang kamu lakukan dalam sehari 5 kali itu membersihkan dosaku dengan Allah. Jadi kalau kita punya dosa antara zuhur dengan asar, sholat kita asar, maka dosa kita yang berurusan dengan Allah diampuni dengan berkat sholat asar. Kalau kita bikin dosa antara asar dengan maghrib, ada dosa kita buat dengan Allah, maka Allah akan ampuni dengan berkat sholat maghrib. Sampai maghrib, antara maghrib dengan isya, ada dosa yang kita lakukan, maka dosa itu diampuni oleh Allah dengan berkat sholat isya. Isya dengan subuh juga begitu. Kalau ada yang dosa kita buat, maka Allah juga akan ampuni dengan berkat sholat subuh kita. Subuh dengan zuhur, kata Rasul, dosa pun akan diampuni oleh Allah yang berhubungan dengan Allah kalau kamu sholat zuhur. Jadi 5 kali sholat yang kita kerjakan itu menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah. Cuma bukan berarti dengan berkah sholat ini kita melakukan dosa terus, tidak berhenti. Terus saja dilakukan dosa, tidak seperti itu. Jadi makanya amal yang ibadah yang kita kerjakan ini tidak lagi untuk tidak amal yang kita, supaya apa? Supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini kita ada abadinya, tidak ada cerita kekalnya, semua pasti selesai semua. Kita lihat tadi saudara kita tiba dengan musibah, tidak ada yang tersisa. Harta yang mungkin disimpan habis, gitu. Tidak ada yang tersisa. Itu pelajaran dari kita hari ini. Kalau kita punya rezeki, punya kelebihan diberikan oleh Allah, ya, jangan pelit-pelit lah. Jangan pelit-pelit kita. Bagi-bagilah kita, infak, karena sedekahkan kita. Kenapa? Ada waktunya harta itu tidak manfaat lagi dengan kita. Tidak bisa nolongin kita, kecuali kita harta itu kita pakai untuk kebaikan, maka kita bisa nolong. Kalau tidak akan bisa nolong kita. Kita nolong dia saja tidak bisa. Tidak bisa kita nolong dia, apalagi dia nolong kita. Bahkan dia menjadi beban dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk pelajaran yang kita hidup hari ini